Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Taib ikhwah fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dimana sekarang kita masuk bab yang ke-250, akal dalam hati, ya. Nah, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Sa'id bin Abi Maryam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Muslim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Iyad bin Khalifah dari Ali radhiyallahu anhu annahu sami'ahu bisiffin, bahwa ia mendengarnya saat berada di wilayah bernama Siffin, dan wilayah ini dikenal dengan disebut dengan Siffin. Dia terkenal disebabkan terjadi peperangan di tempat tersebut, yaitu perang Siffin, perang yang terjadi antara Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Ia berkata, innal aqla fil qalbi, sungguhnya akal itu berada di dalam hati. War rahmata fil kabidi, dan kasih sayang itu ada di dalam jantung, al-kabid. War ra'fata fit tihali wan nafsa fir ri'ati, kelembutan itu ada di dalam limpa, kemudian wan nafsa, dan nafas itu ada di dalam paru-paru. Maka apa yang bisa kita ambil dari perkataan Ali ini menunjukkan bahwa akal itu adalah kekuatan bawaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia yang membedakannya dengan hewan. Jadi akal itu adanya di mana? Di dalam hati. Sehingga hati ini pasti membawa seseorang, akal ini membawa seseorang kepada kebaikan. Tapi kalau yang awalnya dia bersih, hati ini asalnya bersih, fitrah, akan menunjuk seseorang, mengarahkan seseorang kepada kebaikan. Namun dengan dosa-dosa, hati ini akan ternodai setitik demi setitik, setitik demi setitik. Lama kelamaan dia menjadi hitam, sehingga kalau sudah dikuasai oleh kemaksiatan, dikuasai oleh dosa-dosa, keluarlah fitrahnya si hati ini, berpindah dari yang awalnya fitrahnya adalah kepada kebaikan, akhirnya berpindah kepada keburukan. Makanya ketika dia baik, hati ini baik seluruh badannya. Ketika dia buruk, buruk juga seluruh badannya. Nah, manusia Allah berikan akal dan Allah berikan hawa nafsu. Hewan ini punya hawa nafsu, tapi tidak punya akal. Itulah yang membedakannya.
Maka akallah yang membedakan ya manusia dengan hewan. Yang membedakan manusia dengan malaikat apa? Hawa nafsu. Karena sama-sama punya akal, bedanya di hawa nafsunya. Kalau sama hewan, sama-sama punya hawa nafsu, bedanya di akalnya. Nah, makanya kenapa dikatakan penciptaan manusia itu sempurna, karena dua-duanya ada. Ada akal, ada hawa nafsu. Akal adalah cahaya ruhani yang dimasukkan oleh Allah ke dalam hati atau otak manusia. Ya, jadi akal pasti membawa seseorang, mengarahkan seseorang kepada ketaatan. Tapi hawa nafsu mengarahkan seseorang untuk menyalahi aturan. Allah buat aturan, maka dengan akal seseorang itu dia akan ya berusaha untuk ya mentaati aturan. Makanya kenapa Allah sering katakan di dalam Al-Quran, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal atau tidak memakai akal, tidak pakai akal kalian ya. Ini bagi orang-orang yang melanggar aturan. Kenapa tidak dia pakai akalnya, padahal akal ini membimbing dia untuk mentaati aturan perintah sebagaimana malaikat. Makanya malaikat tidak bermaksiat kepada Allah sedikit pun. Ya. Nah, ada pertanyaan? Ya. Nah, nah, kita sudah sebutkan larangan itu ya, jika seandainya tidak memberikan manfaat kepada yang dijenguk ya, maka kita dilarang untuk menjenguknya. Atau kita tidak bisa memberikan manfaat kepada yang dijenguk, atau dengan tidak kita mendatanginya, maka bisa memberikan ya nasihat ya, atau peringatan kepada ya, orang fasik tersebut. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu menjenguk orang Yahudi yang sedang sakit. Mana yang lebih besar dosanya? Kekufuran apa dosa besar? Mana yang lebih parah? Kekufuran. Tapi Nabi, apa yang Nabi contohkan? Ketika Nabi menjenguk orang Yahudi ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ajak dia untuk masuk Islam. Nah, kalau kita datang ya menjenguk orang yang sakit dan dia adalah orang fasik ya, dan ada harapan dengan kita jenguk dia bisa taubat, atau dia sehingga merasa Masya Allah nih orang-orang yang rajin ke masjid ternyata perhatian sama saya, akhirnya ada ketertarikan dia untuk taubat, maka dianjurkan Pak ya. Jadi larangan itu dilihat dari apa? Maslahat dan mafsadatnya. Kalau ternyata dengan kita menjenguknya ya, ini terkesan ya membuat orang-orang ya, atau membuat anggapan bagi orang-orang bahwa dosa besar yang dia lakukan itu ternyata ya disetujui oleh orang-orang yang menjenguknya. Paham gak tuh? Ya, jadi kalau sampai orang-orang beranggapan bahwa kita sama seperti orang itu atau kita akrab dengan orang itu, nah ini jangan ya, kita jangan jenguk. Tapi kalau dengan kita menjenguk orang fasik ini ada harapan dia untuk taubat, nah ini tentunya ya kita jenguknya lebih baik. Nah, kemudian terkait ya hukum ya rokok gitu ya. Untuk keyakinan kita tentunya yang sahih dan yang lebih mendekati kepada kebenaran bahwa ya
rokok itu haram. Tapi sekarang permasalahannya, ya, orang yang kita anggap tadi yang dia melakukan dosa besar, ya, disebabkan dia merokok dan dia jadi imam di masjid, ini dia yakini enggak bahwa rokok itu haram? Ya. Kalau dia tidak yakini rokok itu haram, maka sebenarnya atas keyakinan dia, walaupun mungkin keyakinan dia itu ada syubhatnya, maka kita tidak bisa lantas serta-merta menghukumi dia sebagai seorang fasik. Karena ada syubhat. Ada syubhat. Termasuk rokok, kecuali kalau yang sudah dia yakini itu adalah dosa besar. Seperti apa? Ya. Contohnya berzina, minum khamar. Ini udah jelas ini. Maka kita jelas kefasikan orang yang tadi kalau dia peminum khamar. Tapi kalau perokok ini, ya kan antum lihat aja di negeri kita, kiai-kiainya pun merokok. Itulah syubhat mereka, karena kiai saya saja merokok. Ente siapa? Gitu kan? Jadi mereka hampir mayoritas meyakini rokok itu tidak haram. Mereka meyakininya makruh. Mereka meyakininya makruh. Bahkan ada yang parah diustadkan. Dia meyakininya malah lebih dahsyat daripada saudara-saudara kita yang meyakini makruh. Kalau makruh memang ada ininya. Ini dia malah meyakininya halal gitu. Pas mancing dia ketahuan pakai celana pendek itu. Dia malah meyakininya halal gitu. Coba syubhat baru lagi itu. Ya. Padahal udah jelas. Coba orang-orang kafir saja mengakui mudaratnya rokok. Orang-orang kafir mengakui mudaratnya rokok. Apakah mungkin agama Islam kita ini, ya, yang mulia ini menghalalkan yang memudaratkan untuk manusia? Coba pakai akal gitu. Afala ta'qilun, pakai akalmu dulu gitu. Ya. Jadi makanya ustadz yang pakai celana itu nggak pakai akal dia. Tapi ya itu tadi, ya, banyak yang meyakini ada manfaatnya kok. Benar, khamar pun ada manfaatnya, judi pun ada manfaatnya. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir, minuman keras dan judi. Qul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas. Katakan dalam keduanya itu ada dosa atau kemudaratan yang sangat besar. Dan juga di dalamnya ada manfaat. Coba Allah katakan enggak mudarat semua. Judi itu mudarat semua enggak? Enggak, ada manfaatnya. Ya. Khamar juga ada manfaatnya. Wa ismuhuma akbar min nafi'ihima. Akan tetapi mudaratnya, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Makanya semua yang diharamkan itu sebenarnya tetap ada manfaatnya, walaupun sedikit. Manfaatnya itu nggak ngaruh gitu. Buat kita nggak bisa. Ada kondisinya boleh kita ambil manfaatnya itu di saat-saat darurat. Ya, seperti contohnya babi, kenapa diharamkan? Ada manfaatnya nggak? Ada. Ya, tapi lebih besar mudaratnya kalau kita makan babi. Tapi saat-saat darurat boleh kita ambil manfaatnya itu. Saat apa? Di hutan terdesak, ya udah. Yang penting manfaat dia adalah bagaimana agar kita bisa melanjutkan hidup saja. Gitu. Nah, sama, rokok pun ada manfaatnya. Dan diakui oleh para perokok kan ada manfaatnya rokok. Nah, Allah Ta'ala alam. Nah, kalau ya, sholat di belakang fasik, orang yang fasik, ya, yang tadi antum katakan perokok, maka kita katakan ya
asalnya bagaimana lagi? Dia tidak meyakini itu sebagai dosa besar. Insya Allah sah. Salat kita tidak ada dosa di dalamnya. Ya. Nah, ada apa? Nah, ya. Jadi asal daripada, atau kita kembali dulu sekarang ke permasalahan hukum sholat di masjid. Hukum sholat di masjid. Di sini ada 3 pendapat ulama. Ya, tiga pendapat ulama ini, para ulama ini mengambil hukum, kesimpulan hukum dari dalil yang sama. Ya, namun kenapa bisa akhirnya mereka kesimpulannya berbeda-beda? Karena Nabi tidak menyebutkannya secara soreh. Ya, tidak menyebutkan bahwa sholat di masjid ada jelas kalimatnya sholat di masjid fardhah gitu, tidak ada kalimatnya. Ya, di antara rukun Islam itu salah satunya apa? Sholat 5 waktu. Tidak ada penyebutan di situ khamsu shalawat fi kulli yaumin wa lailah. Tidak ada penyebutannya di situ secara sore, secara jelas, secara gamblang penyebutan ya, khamsu shalawat fi kulli yaumin wa lailah fil masjid. Tidak ada. Ya. Namun ada hadis yang menyebutkan barang siapa yang mendengar azan falam ya'tihi, dan dia tidak mendatanginya ya tanpa uzur, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya. Maknanya enggak sah sholatnya. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang derajat hadis ini. Ada yang menyebutkan hadis ini adalah hadis dhaif. Ya. Maka ulama yang mengatakan hadis dhaif ya tidak bisa diamalkan, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang meyakini hadis ini sahih, inilah penguat bagi mereka bahwa hukum sholat di masjid itu adalah wajib ain. Wajib ain. Sehingga wajib ain itu berarti kalau dia sholat di rumah maka tidak sah. Nah, yang menyebutkan wajib ain ini ada 2 urutan lagi. Ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah tapi berdosa. Jadi ada 2 kesimpulan. Ya. Ada yang mengatakan tidak sah, dia fardu ain, sholat ke masjid fardu ain kata mereka. Ya. Tapi orang yang sholat di rumah, maka ada yang pertama mengatakan dia tidak sah kalau tidak ada uzur, yang kedua mengatakan sah sholatnya di rumah tapi dia berdosa. Bisa dipahami ya? Pendapat yang pertama, dalilnya tadi kuat, apalagi mereka mengatakan Nabi SAW pernah ingin membakar rumah laki-laki yang gak sholat ke masjid. Ya. Kalau bukan karena wanita dan anak-anak maka Nabi akan bakar. Tapi kejadian enggak? Enggak kejadian. Ya kan? Berarti menunjukkan ini benar-benar ditekankan, bukan berarti langsung wajib ain. Ini pula pendapat daripada yang mengatakan bukan wajib ain, bukan fardu ain. Nah, pendapat yang kedua mengatakan fardu kifayah, bahwa sholat di masjid itu adalah fardu kifayah. Ya, selama masih ada orang-orang yang sholat jamaah di situ minimal 2 orang, ada jamaah di situ. Jamaah itu dianggap jamaah minimal berapa? 2 orang. Selama masih ada yang melaksanakan sholat di masjid itu minimal 2 orang jamaah di situ, maka terbebas dosa dari semua yang ada di kampung itu, di tempat yang domisili masjid itu. Ya.
Kalau kita lihat kayaknya hampir setiap masjid di tempat kita tetap hidup ya. Maka kembali nih ke imam tadi ini, dia mana yang pendapat yang ketiga menyebutkan sunnah muakkadah. Kalaupun sekiranya nggak ada orang yang sholat di masjid, maka tetap tidak berdosa satu kampung itu. Ini makanya di desa-desa, di kampung-kampung, pelosok-pelosok banyak tuh kadang nggak dengar azan di masjidnya. Ada orang, ada masjidnya, tapi nggak ada yang azan. Nah itu kalau antum ke desa-desa ya, desa-desa, dan kebanyakan mereka pada di kebun. Itu zuhur asar itu sering nggak ada azan. Ya nggak? Nah ini permasalahannya. Jadi ke orang ini sendiri kita tidak bisa vonis, tapi ke diri kita itu bisa kita vonis. Kalau kita meyakininya fardhu ain dan ternyata kita sholat di rumah, maka berdosa kita. Atau bisa tadi kalau kita meyakininya tidak sah, maka nggak sah. Ya. Ana sampai sekarang yang lebih kuat yang ana yakini dan ini yang ana adinu alallahi fihi, yang aku beragama di atasnya, ana meyakininya fardu kifayah. Sampai saat ini ana meyakininya fardu kifayah. Dulu di awal, ketika awal-awal belajar, ana meyakininya sunnah muakkadah. Ketika masih SMP, SMA itu sunnah muakkadah karena memang syafi'iyahnya saya itu kental. Kemudian mulai belajar kitab-kitab fikih dari madhab Hambali, ya. Kemudian beralih ke fardu ain. Saya meyakini fardu ain ketika kuliah di Medan sampai ke Yogyakarta, sampai ke Lipia, mulai belajar fikih, mulai mendalami fikih, usul fikih, ya. Bertemu dengan banyak masyayikh Saudi mengatakan fardu ain, masyayikh Mesir mengatakan sunnah muakkadah. Kemudian Anda pelajari lagi, beberapa teman ketemu, kita bahas, kita diskusi. Akhirnya kalau fardu ain gimana gitu, Anda belum berani karena ada hadis sholatul jamaati khairum min sholatil fardhi. Sholat jamaah lebih baik daripada sholat sendiri. Ini berarti keutamaan. Kalau pun sholat sendiri bukan berarti tidak sah, karena hadis ini juga. Makanya ini yang menjadikan ulama-ulama Syafi'iyah ya lebih dominannya mengatakan sholat jamaah itu adalah fardu sunnah muakkadah. Nah ulama-ulama yang mengatakan fardu kifayah seperti Al-Imam An-Nawawi. Ya. Jadi walaupun mungkin bara asatidah kita ya, di Indonesia banyak yang meyakininya fardu ain, tapi banyak juga asatidah kita yang meyakininya adalah sunnah muakkadah. Karena siapa yang berani bahwa Imam Syafi'i itu bukan termasuk berada di atas manhaj salaf? Ada nggak? Tiga pendapat ini berusaha mengikuti manhaj salaf. Jadi bukan hanya yang meyakini fardu ain saja yang berada di manhaj salaf, bukan. Ya. Imam An-Nawawi, adakah di antara kita yang meyakini Imam An-Nawawi tidak berada di atas manhaj salaf? Sehingga harus yang mengikuti ustadz-ustadz di Indonesia baru yang di atas manhaj salaf. Kalau mengikuti Imam Nawawi maka tidak di atas manhaj salaf. Enggak ada yang mengatakan seperti itu. Makanya ya ini masalahnya Pak. Kalau seandainya dia tidak sholatnya ke masjid itu atas keyakinan apa? Dia punya dalil yang kuat enggak yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Kita beragama itu jangan karena takut sama orang gitu. Karena wah sekarang ustadz-ustadz paling banyak itu fardu ain. Nanti kalau anak sampaikan fardu kifayah nanti anak dikeluarkan dari ya manhaj salaf. Bukan itu manhaj salaf. Bukan begitu. Bermanhaj salaf itu adalah bagaimana kita menyimpulkan hukum, bagaimana kita beragama, berusaha atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Difahami oleh para salaf. Pemahamannya adalah pemahaman para salaf, bukan pemahaman saya sendiri gitu loh. Ada nggak para salaf yang memahami seperti contohnya yang saya yakini sekarang ini? Ada, bukan sembarangan gitu. Nah, gitu sih. Jadi ya
beragama itu masing-masing nanti dimintai pertanggungjawaban. Kenapa antum beramal seperti ini? Kenapa antum beramal seperti itu? Ada nanti semua dimintai pertanggungjawaban. Pada intinya adalah setiap permasalahan kalau kita tidak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Jadi kalau ana pribadi untuk perkara yang masih ada perselisihan pendapat para ulama, kita tidak bisa vonis orang lain. Orang lain ini maka dia ahli bid'ah. Atas keyakinan kita bid'ah, dia nggak bid'ah, keyakinannya nggak bid'ah. Bagaimana kita mau mencap dia ahli bid'ah padahal dia tidak meyakininya bid'ah dan masih ada di situ perbedaan pendapat para ulama. Contohnya orang yang bersedekap saat i'tidal. Al-Imam Al-Albani mengatakan itu bid'ah. Ya. Apakah kita mengatakan ulama-ulama Saudi itu ahli bid'ah? Ada yang mengatakan Syekh Saleh Fauzan ahli bid'ah. Ada yang berani mengatakan Syekh bin Baz ahli bid'ah. Karena beliau bersedekap saat sholat i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, bersedekap. Syekh Albani menyebutkan itu adalah bid'ah. Beranikah? Apakah Syekh Albani mengatakan Syekh bin Baz ahli bid'ah? Karena Syekh Albani meyakini itu bid'ah. Ahlu bid'ah enggak Syekh bin Baz? Diyakini oleh Syekh Albani? Enggak. Paham enggak antum permasalahannya? Ketika ada perbedaan pendapat di antara para ulama, ya, yang memang itu mu'tabar. Kaedahnya apa? Mu'tabar, Pak. Mu'tabar itu apa? Diakui perbedaan ini. Ada di dalam kitab-kitab ulama. Diakui perbedaan ini, bukan nggak diakui. Beda kalau memang seperti contohnya apa? Musik ini sampai layun. Orang yang ulama yang mengatakan halalnya musik, bolehnya musik, layul tafat ilaih, kata para ulama, tidak boleh dilihat ke sana. Layul tafat ilaih. Karena dalilnya itu sangat lemah. Ya. Ya. Walaupun sekali lagi kita tidak bisa langsung serta-merta memponis orang yang nggak tahu. Orang yang nggak tahu kemudian ente ahli maksiat, ya, fasik dan yang lainnya. Karena dia tidak tahu, dia mengikuti orang-orang yang mengajarkan kepada mereka kesesatan. Waliyadzubillah. Nah, ini memvonis ini berat ya. Apalagi di masyarakat kita di Indonesia ini yang dimana sekarang ini multi pemahaman, jadi pemahamannya macam-macam. Ya, tidak satu mazhab. Contohnya kalau Saudi kan lempeng nih, ulama-ulamanya ya udah Hanabilah semua. Ya, Hanabilah semua ulama-ulamanya. Walaupun dalam satu mazhab itu masih terdapat perbedaan pendapat, ikhwah fillah. Padahal satu mazhab. Seperti perbedaan pendapat Syekh bin Baz dengan Syekh Utsaimin tentang ya jarak qasar, jarak safar. Ya, Syekh Utsaimin menyebutkan apa? Jarak qasar apa safar itu? Tidak dengan jarak 4 farsakh, yaitu 84 kilometer. Beliau tidak jadikan itu sebagai batasan. Padahal pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama. Ya. Maka ketika disodorkan fatwanya Syekh Utsaimin, maka Syekh bin Baz mengatakan fatwa ini bagus, tapi saya tetap berada di pendapatnya mayoritas ulama. Syekh bin Baz mengatakan seperti itu. Ya. Jadi fatwa bahwa, nah Indonesia kebanyakan yang mengaku bermanhaj salaf di Indonesia kebanyakan kalau safar apa? Urf kan? Kebanyakannya kan urf, mengikuti fatwanya Syekh Utsaimin. Padahal itu tidak mengikuti pendapat mayoritas ulama. Hanabilah tidak seperti itu. Pendapatnya ulama-ulama Hanabilah, ulama-ulama yang bermazhab Ahmad bin Hambal, yaitu patokannya adalah 80-an kilometer. Nah, jadi mau gimana? Sekarang permasalahannya, setiap kita beribadah pastikan punya dalil yang
mana dalil itu ya kesimpulan hukumnya dipahami oleh para salaf, atau ada ulama yang menjadi pijakan kita dalam ya memahaminya, bukan kita memahami sendiri. Nah, wallahu taala alam. Jadi gimana? Yang antum pahami jadi gimana, Pak? Ya. Kita nggak bisa menghukumi dia, kita tanya dulu, Pak, menurut antum sebenarnya sholat di masjid hukumnya apa? Gitu aja. Ya. Dia ngimamin kalau pas lagi jadwalnya dia aja gitu kan. Maka kita tanya dulu, Bapak keyakinannya sholat di masjid gimana? Walaupun tentang keutamaan itu kita tidak bisa pungkiri, keutamaan di masjid jauh lebih baik daripada di rumah. Tapi permasalahannya apakah tercela gitu kan masalahnya. Tercela kayak kalau dia sholatnya di rumah. Ini permasalahannya. Karena sesuatu yang dia bukan dosa, sesuatu yang bukan dosa la yuhtaqar, enggak boleh kita cela. Yang bukan dosa kita enggak boleh cela. Antum contohnya hobi mancing. Dosa enggak mancing? Hah? Dosa enggak mancing? Hah? Enggak. Terus anak cela antum, mancing, mending ngaji. Coba anak cela antum atas itu. Kan enggak layak gitu. Dicela atas perbuatan, sesuatu perbuatan yang tidak dosa. Semua orang pasti tahu, mending mana? Mancing apa ngaji? Ngaji. Tapi apakah gara-gara orang mancing lantas dia dicela karena dia nggak ngaji? Ya kan? Apalagi hobi antum? Kan hobi kebanyakan mubah kan perkaranya. Atau mungkin antum hari Kamis, Senin Kamis nggak puasa, antum makan. Terus ada teman antum yang puasa, Allahu Akbar, Astagfirullah, ini hari Kamis, akhi fillah, lebih baik puasa hari ini. Berdosa nggak orang nggak puasa pada hari Kamis? Nggak berdosa. Boleh nggak dicela orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak berdosa? Maka sesuatu perbuatan yang tidak berdosa itu nggak boleh dicela. Nah permasalahan kita ini jujur ya, ini termasuk ana juga dulu di awal-awal mengenal manhaj salaf ini sangat mudah sekali memponis. Ini di awal-awal kita dakwah salaf. Makanya kesannya kita itu keras di masyarakat kita. Padahal Islam itu nggak seperti itu. Mudah sekali memponis, mudah sekali kita langsung ngejudge orang lain, menganggap orang lain itu melakukan kesalahan padahal dia melakukan sesuatu perbuatan yang mubah, yang boleh. Nah, ini statement atau stigma ini, anggapan yang seperti ini, pemahaman yang seperti ini harus kita ya hilangkan, harus mulai kita kikis. Makanya dengan banyaknya guru-guru kita yang sekarang lulusan-lulusan dari ya Saudi, mereka mengambil jenjang pendidikan sampai doktor, bertemu dengan banyak ulama, puluhan tahun membersamai ulama, akhirnya mereka tahu. Oleh karena itu kaidah para salaf apa? Man kasura ilmuhu qalla inkaruhu. Siapa yang banyak ilmunya sedikit mengingkari. Wa man qalla ilmuhu kasura inkaruhu. Dan barang siapa yang sedikit ilmunya banyak mengingkari. Kenapa dia banyak mengingkari? Karena dia tahunya ini nggak boleh. Akhirnya dia nganggap orang lain itu salah, langsung astagfirullah, ittaqillah, antum berdosa ini. Dia nggak tahu kalau di sisi belahan bumi lain atau ulama lain ada yang menyebutkan ya, bahwa itu boleh. Dan seakan-akan kita menarik atau memaksa dia untuk mengikuti ulama yang kita baca. Padahal buku yang dia baca beda. Ya, buku yang dia baca. Makanya ketika kita lebih banyak belajar, kita baca buku kita baca buku dia, kita baca buku yang mana-mana, akhirnya kita tahu, oh dia begitu, oh iya bukunya dia begitu. Kita diam, nggak ngingkarin, karena udah tahu banyak hal. Oh kenapa dia begitu? Oh karena dia meyakininya seperti ini. Oh ya udah, mau gimana lagi? Ya. Kecuali makanya kita reason, tanya dulu alasannya apa? Ma'illatuka.
What's the reason? Nabi SAW selalu tanya seperti itu, ikhwah. Selalu tanya. Ada orang yang ketika sholat jamaah duduk-duduk di belakang. Pernah dengar kisahnya nggak? Ya. Nabi tanya, kenapa kalian gak ikut sholat? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah sholat di masjid kampung kami. Ya. Maka Nabi setelah itu menyebutkan, kalau kalian datang ke masjid dan di situ diadakan sholat, walaupun kalian sudah sholat, maka gabunglah ikut sholat. Bagi kalian itu pahala sunnah. Ya. Yang lebih dahsyat lagi ketika Muaz sujud kepada Nabi. Sujud kepada makhluk apa hukumnya? Syirik. Sujud itu ibadah, Syekh. Beribadah kepada selain Allah apa hukumnya? Hah? Syirik. Inti daripada tauhid apa? Ibadah, tauhid ibadah. Inti daripada tauhid adalah tauhid ibadah. Ini Muaz melakukan perbuatan secara zahir adalah kesyirikan. Dia sujud kepada Nabi, sujud kepada selain Allah. Apakah langsung Nabi vonis, ittaqillah ya Muaz, ente musyrik? Enggak, tapi Nabi mengatakan, kenapa? Kamu kenapa? Kenapa kamu melakukan perbuatan ini? Nah, makanya terhadap tadi setiap pertanyaan kita ada perbedaan kita lihat dengan saudara kita, ya dia melakukan seperti ini seperti itu, kita tanya dulu kenapa. Itu sebagai awal diskusi kita. Kita tanya kenapa. Ya. Dengan seperti itu, insya Allah, rahmat di antara kaum muslimin, persaudaraan di antara kaum muslimin akan semakin kuat. Ya. Jadi janganlah sampai perbedaan pendapat menimbulkan permusuhan. Padahal perbedaan pendapat itu sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Bahkan kita dengan istri kita saja bisa berbeda pendapat. Apalagi kalau istrinya lebih dari satu kan. Berapa perbedaan pendapat itu nanti. Bener nggak? Bisa berbeda pendapat. Antum sama istri antum pernah nggak beda pendapat? Ya. Antum sama abi antum, sama orang tua antum bisa beda pendapat nggak? Bisa. Nah, Allah Ta'ala alam. Tapi bagi orang yang meyakini bahwa sholat di masjid itu adalah fardu ain, namun dia sholat di rumah, maka dia itu adalah pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Ya. Nah, Allah Ta'ala alam. Ya. Jadi akan antum dapati perbedaan orang-orang yang menjawab yang backgroundnya itu fikih dan usul fikih. Ana akui background ana itu fikih dan usul fikih karena kuliah ana itu di Lipia kuliah syariah. Ya, kuliah syariah biasanya pembelajar syariah maka pembelajar madhab. Dalam mempelajari agama ada dua versi manusia. Ada dua versi manusia. Belajar madhab dan langsung belajar hadis. Ya, langsung ke hadis. Ya. Yang belajar madhab dia langsung kesimpulan. Hukum ini, hukum itu, ini, langsung kesimpulan. Buku-bukunya makanya biasanya nggak disebutin dalil-dalilnya. Dia suruh dihafalin matan-matan yang di situ belum ada dalil-dalilnya. Ya, toharoh nanti disebutin tentang toharoh, kitabut toharoh. Ya. Tapi dia cepat. Kenapa? Karena dia kan belum baca dalil. Dia langsung udah kesimpulan, langsung nanti sudah 14 bab sampai ke bab muamalah udah khatam semua, sampai bab jinayah, sampai bab jihad, semua dia udah khatam. Ya, dia udah khatam. Tapi kalau ditanya dalil ngeblank. Ya. Tapi apakah ada dalil dari setiap yang dia hafal? Ada. Karena yang dia hafal adalah bentuk ringkasan dari buku tebal. Diringkas. Yang dimana di buku tebalnya ini ada dalilnya semua. Disebutkan oleh ulama penulisnya. Ya.
Tapi bagi penuntut ilmu pemula, enggak, antum jangan dulu baca itu. Pusing nanti, hafalin dulu ini. Sehingga dia punya gambaran, tasawur namanya. Dia udah tahu bahwa perkara-perkara dalam agama kita ini lingkupannya bab pertama toharo, kemudian sholat, kemudian puasa, kemudian haji. Dia tahu zakat dan semua. Dia udah tahu gambarannya. Urutan-urutannya itu dia tahu. Ya. Tapi kalau udah masuk nanti ke perkara dalil-dalil, pusing. Dan banyak diantara yang diustadkan di Indonesia ini biasanya baru tamat, contohnya pesantren, ya, pesantren 6 tahun, terkadang ya baru sampai level itu. Dan dia sudah langsung apa? Dakwah, berdakwah kemana-mana, sehingga kalau ditanya dalil dia kadang mentok di situ. Tapi sebenarnya ada nggak dalil dari setiap apa yang dihafalkan? Ada dalilnya. Nah, adapun yang metode yang kedua, mereka baca hadis-hadis Nabi dan dari setiap hadis maka mereka simpulkan hukumnya. Hadis ini apa hukumnya? Maka hukum dari satu hadis banyak contohnya. Seperti sini kan keutamaan, kandungan, faedah bahasanya kan. Satu hadis baca, satu hadis kemudian faedahnya, satu hadis faedahnya. Dan ini faedah yang di sini ringkas banget sebenarnya kalau ini. Biasanya kalau para ulama itu dari satu hadis bisa ya 20 faedah. Bisa sampai 100 faedah. Nah, ini metode ahlul hadis. Metode apa? Ahlul hadis. Mereka akan sangat kuat pondasi dalilnya, tapi tasawurnya kurang. Gambaran tentang keseluruhan perkara agama kurang. Ya. Kalau ditanya dalam bab tentang toharoh apa saja yang dibahas, dia ngeblank itu. Kalau kita berbicara tentang toharoh bagaimana, dia ngeblank. Makanya para ulama katakan gabungkan keduanya. Nah, sebahagian gabungin keduanya nggak nyampe gitu kan. Untuk yang cara yang pertama aja dia udah ngeblank gitu. Kayak antum, metode yang mana yang antum belajar? Nyampur. Jujur di Indonesia ini nyampur. Kadang antum nanti udah metodenya ahlu fuqaha, belajar kitab fikih. Tiba-tiba di sini al-adabul mufrad metodenya ahlul hadis. Kayak ana sekarang dah. Ya, backgroundnya ana fikih, kemudian ngajar metode ahlul hadis. Ini kan kita baca hadis 1, kemudian faedah, hadis 2, faedah, hadis, sampai kelar. Nah, alhamdulillahnya memang kalau di perkuliahan nggak dapat ya, seperti ini. Ada pelajaran kita seperti itu. Kalau kita belajar contohnya belajar Bulughul Maram, dia belajar Subulus Salam, ya kita pelajari seperti itu. Jadi hadis-hadis dari Bulughul Maram itu nanti ada penjelasannya. Ya. Ya, dia metode ahlu hadis, tapi penjelasannya itu pun mengikuti bab fikih gitu ya. Mengikuti bab fikih. Nah, itu kitab Bulughul Maram. Ya, hadis-hadis yang ada di dalamnya memang dia adalah caranya ahli hadis, yaitu dengan menyebutkan hadis-hadis tapi dengan ya gayanya ahlu fuqaha, dia gabungkan di situ. Biasanya kitab-kitab hadis selalu didahului dengan bab niat. Itu kitab-kitab hadis. Ya, selalu didahului dengan bab niat. Beda kalau bab fikih didahului dengan bab toharo. Nah, wallahu ta'ala alam. Nah, ya, ala kulli hal bagaimanapun dalam beragama itu gampang. Gampangnya gimana? Tadi walaupun antum terkesan penjelasan anak ngejelimet ya, tapi sebenarnya dalam beragama gampang. Silahkan pilih aja salah satu mana yang antum gampang buat antum, mudah buat antum. Udah antum jalanin agama, silahkan nanti di akhirat pertanggungjawabkan amalan masing-masing. Ya kan? Karena kalau yang bahaya kita memvonis ya. Kalau kita memvonis orang lain ini yang bahaya. Kalau salah kita memvonis ya, jadi dosa buat kita. Ya. Kalau kita ngajak sekedar diskusi nggak masalah. Ya. Kayak antum mana tanya di sini antum. Kebanyakan meyakininya apa hukumnya? Salat ke masjid. Fardu ain. Berapa orang yang meyakini fardu ain?
berarti nggak batal atau berdosa. Dan keyakinan fardu ain ada dua. Kalau dia sholat di rumah batal, tidak sah sholatnya, atau kalau dia sholat di rumah berdosa, sah sholatnya tapi berdosa. Antum pilih yang mana? Pilihannya juga. Iya, kalau ini sama-sama nggak ada uzur. Kan fardu ain, antum meyakininya tadi fardu ain untuk sholat ke masjid. Fardu ain. Nah kalau ada orang yang nggak sholat ke masjid, antum meyakini, padahal dia nggak ada uzur. Dia nggak sholat ke masjid dan dia nggak ada uzur. Apakah sholatnya batal? Tidak sah. Sah, tapi dia berdosa. Hah? Berarti nggak fardu ain namanya. Nggak ada ulama yang meyakini seperti itu. Ini antum. Anda belum nemu itu kalau begitu. Nggak berdosa, sah tapi nggak berdosa, nggak nemu Anda. Kalau fardu ain harus antara dua itu. Tidak sah atau berdosa. Sah tapi berdosa. Tapi kalau antum meyakini sah kemudian juga tidak berdosa, hanya keutamaan aja, itu berarti sunnah muakkadah. Paham? Antum nyampur-nyampur berarti keyakinannya itu. Gak apa-apa, dengan seperti itu kita kan bisa diskusi ya. Siapa lagi yang meyakini fardu ain? Yang meyakini fardu ain, gak apa-apa, ini kan kita mempelajari yang namanya hukum ya. Kenapa antum takut keyakinan antum terbongkar? Apa? Nah sekarang anak ingin mau tanya, kenapa antum berpindah-pindah? Nah permasalahannya, antum melihat sikon karena mengikuti hawa nafsu atau karena mengikuti dalil? Ini bahaya. Ngikuti dalil seperti anak-anak meyakini, kenapa sampai ke fardu kifayah? Karena yang meyakini fardu ain masih terlalu berat bagi anak tuh. Dalilnya belum begitu gamblang, belum jelas. Ya. Di mana ada hadis yang menyebutkan tentang keutamaan. Jadi ini masih di kepala anak itu kayak bertolak belakang gitu. Tapi kalau disebutkan sunnah muakkadah saja, kita sebutkan bahwa ancaman-ancaman terkait orang yang gak sholat ke masjid, kemudian bagaimana tipikal orang-orang munafik yang memang mereka itu juga gak seringnya itu tidak sholat ke masjid, karakternya orang-orang munafik. Nah di situ juga dari sisi hukumannya ini atau ancamannya ini gak mungkin juga menurut anak sunnah muakkadah. Paham gak tuh? Kenapa sampai anak mengambil kesimpulan seperti itu? Ya. Karena orang-orang yang gak sholat ke masjid di masa Nabi SAW itu orang-orang munafik. Berat gak itu? Ya kan? Jadi kami bisa melihat kata para sahabat, orang-orang munafik itu yang bagaimana gitu. Ya. Nah itu permasalahannya gitu. Jadi antum jadi kadang-kadang gimana? Iya, sikon tuh berat. Iya, jadi antum harus putus. Memang kalau lebih yang anak, dan itu yang anak lebih yakini lebih selamat buat diri anak. Terkadang ada kondisi-kondisi yang berat bagi anak atau mungkin ya kondisinya itu kayaknya harus sholat di rumah gitu, harus sholat di rumah. Nah, maka di kondisi ini bisa selamat. Kalau saya meyakininya fardu ain, waduh dosa demi dosa nanti gimana gitu. Ya. Tapi ingat, jangan cuma karena mengikuti hawa nafsu. Ingat, kita mengambil kesimpulan itu atas dasar dalil. Walaupun kita sebenarnya berusaha sholat di masjid, usahakan 5 waktu itu sholat di masjid. Makanya Imam Malik ketika ada anak pendapat itu tadi bukan berarti kayaknya Ustaz jarang nih, bukan begitu menyimpulkan. Imam Malik ketika ada yang bertanya, wahai Imam, saya itu kalau buang air kecil terkadang terpercik ke celana saya, apakah harus saya ganti? Kata Imam Malik, enggak usah, karena sedikit itu dimaafkan. Ya,
Suatu ketika orang yang bertanya itu melihat Imam Malik setelah buang air kecil, dia ganti celananya. Imam Malik kok ganti celana gitu. Maka dia datengin samperin nih, "Oh Imam, ente gimana sih?" Ana tanya kemarin, ya, apakah mencukupi dengan saya kalau saya kencing ada terpercik, apakah tetap cukup untuk saya bawa sholat? Ente mengatakan cukup, gak perlu diganti celana, cukup. Ini sekarang ente ganti celana. Maka beliau menjawab, dzaka fatwa wa hadza taqwa. Kalau itu fatwa. Kalau dikatakan apakah cukup? Cukup. Tapi kalau ente pengen lebih kepada ketakwaan, ini ketakwaan. Afdoliyahnya. Kalau dikatakan cukup, cukup. Tapi yang lebih afdolnya ganti. Gitu. Bisa dipahami ya. Nah, jadi ya, seperti Nabi SAW menyebutkan terkait dob. Dob itu haram atau halal? Halal. Khalid ibn Walid duduk makan dob dan melihat Nabi SAW gak makan dob dan bertanya kepada Nabi, aharamunhu, apakah dia haram? Bukan, akan tetapi kaumku tidak terbiasa makan makanan itu ya, jadi makanan yang gak biasa dimakan oleh Nabi SAW ya. Jadi bukan berarti haram. Kita tidak melakukan suatu hal bukan berarti haram. Nah, ada lagi? Apalagi sekarang dengan media, mudahnya sekarang apa? Kita mengakses. Ya. Jadi antum mungkin awal-awal mengenal manhaj salaf ini, kalau berjamaah pasti kakinya ditempelin semua. Benar nggak? Sampai kadang posisi kita saat sholat itu pun kadang miring kakinya gitu. Pernah nggak? Ana pernah gitu. Ana malah sebenarnya nyaman nggak sih gini gitu. Karena yang sebelah situ dia narik kakinya gitu. Karena dia masih awam, kita harus tempelin. Jadi agak miring sebelah kaki kita gitu. Posisi berdiri kita itu nggak sempurna. Ternyata setelah kita pelajari dari penjelasan para ulama ya, bahwa kaki dengan kaki itu tidak harus nempel. Tidak harus nempel, tapi dia harus sejajar, harus dekat. Jangan sampai terlalu jauh. Ya. Kalau kita merasa atau orang yang di samping kita merasa nggak nyaman dengan kita tempelin, jangan kita tempelin. Itu pendapatnya Syekh Utsaimin, pendapatnya Syekh Shalih Fauzan. Antum dengerin aja fatwa-fatwanya ulama-ulama. Kita ini kan mengambil pendapat para ulama. Kita kembalikan kepada ulama. YouTube itu coba antum buka. Kalau di YouTube itu buka-buka fatwa ulama gitu. Kan sekarang gampang antum. Dengerin sambil naik motor, ya. Dengerin penjelasan masyayikh yang udah diterjemahin ada. Ya, banyak. Nah, sebahagian mungkin dulu kita karena kita baru taunya ditempel gitu ya. Baru taunya ditempel. Ditempel itu lebih bagus kalau kita bisa nempel dengan tempel kemudian tetap dalam keadaan bagus, semuanya bagus. Karena memang ada pendapat di antara para ulama bahwa ya, al-qadamu bil qadam. Kaki dengan kaki, bi di sini itu bi makna al-ilsaq. Bi makna al-ilsaq apa? Ilsaq itu artinya apa? Nempel. Kaki dengan kaki, nempel. Tapi itu kan kesimpulan dari sisi bahasa. Ada nggak secara sharih Nabi mengatakan al-qadamu yalsiku bil qadam? Gak ada kan? Kaki ditempelkan dengan kaki. Karena huruf ba ini ada makna, ada kemungkinan ditempel, ada kemungkinan disejajarkan. Tidak harus ditempel. Jadi bahasa Arab ini luas. Yang menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama itu terkadang karena memahami dari sisi bahasa. Alba ini maknanya kemana? Ya. Nah, ada pertanyaan yang lain? Kita lanjutkan.
Ya. Kesombongan ya. Nah, ini Imam Al-Bukhari mengatakan Sulaiman bin Harb mengabarkan kepada kami, ya berkata Hamad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari As-Soq'ab ya, bin Zubair dari Zaid bin Aslam. Ia berkata, aku tidak mengetahuinya melainkan dari Atha bin Yasar. Atha bin Yasar dari Abdullah bin Amr. Ia berkata, kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faja'a rajulun min ahlil badiyah. Kami duduk di sisi Rasulullah sallam, kemudian datang seseorang dari orang Badui. Alaihi jubbatun sayjan, yang mana dia memakai ya jubah ya, berwarna hijau yang indah. Hatta qama ala ra'si Nabi SAW, sampai dia berdiri di depan Nabi SAW. Faqala inna sahibakum qad wada'a kulla farisin. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya sahabat kalian, yakni ya, Nabi kalian telah merendahkan semua penunggang kuda. Atau qala yuridu ayyada'a kulla farisin wa yarfa'u kulla ra'in. Atau ya, ia mengatakan ingin merendahkan semua penunggang kuda dan meninggikan semua penggembala. Fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimajami'i jubbatihi faqala ala ara 'alaika libasa man la ya'qilu. Maka Nabi SAW memegang jubahnya seraya berkata, tidakkah aku melihatmu mengenakan pakaian orang yang tak berakal? Summa qala inna nabiyallahi Nuhan alaihi salam lamma hadarathul wafah qala libni. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salam ketika menjelang wafat, ia mengatakan kepada anaknya, inni qasun alaikal wasiyah. Aku menceritakan, sesungguhnya aku ingin menceritakan kepadamu sebuah wasiat. Amuruka bisnataini wa anhaka anisnataini. Aku perintahkan engkau untuk dua perkara dan aku melarangmu untuk melakukan dua perkara. Amuruka bila ilaha illallah. Aku memerintahkanmu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Fa innas samawati sab'a wal aradina sab'a. Sesungguhnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, la wudi'at fi kifatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kifatin, jika sekiranya diletakkan di satu timbangan dan la ilaha illallah diletakkan di satu timbangan, la rajahat bihinna, maka la ilaha illallah akan lebih berat daripada yang lainnya. Maknanya 7 lapis langit dibandingkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Walau anna samawati sab'a wal aradina sab'a kunna halqatan mubhamatan. Kalau sekiranya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ya. Ini dah azan ya. Ya, kita lanjutkan apa? Selesaikan dulu ininya ya. Ya. Jadi kalau sekiranya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu adalah sesuatu yang amat besar. Ya. Kalau yang tadi itu sesuatu yang amat besar, laqasamathunna la ilaha illallah. La ilaha illallah akan bisa tetap menembusnya. Ya. Wa subhanallah wa bihamdihi fa innaha salatu kulli syai' wa biha yurzaku kullu syai'. Adapun subhanallah, yaitu seseorang mengucapkan subhanallah dan ya la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdih, ya, yaitu dia mengucapkan subhanallah wa bihamdih, maka itu adalah salat ya, dari segala sesuatu, yaitu salat dari segala sesuatu dan dengannya segala sesuatu diberi rezeki.
Yani wa yurzaku kullu syai' wa anhaka anisyirki wal kir, dan aku melarangmu dari kesyirikan dan al-kibr, dan kesombongan. Jadi tadi perintahnya adalah mengucapkan la ilaha illallah dan mengucapkan subhanallah wa bihamdih. Larangannya apa? Larangannya dari kesyirikan dan al-kibr. Al-kibr itu apa? Kesombongan. Fakultu, maka aku mengatakan, aukila, atau dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hadas syirku qad arafnahu, kalau kesyirikan kami sudah tahu, famal kibir, lantas apa itu kesombongan, al-kibir? Maka Nabi SAW mengatakan, huwa al yakuna li ahadina hullatun yalbasuha, apakah salah seorang kita memakai pakaian yang dia pakai? Apakah kesombongan tersebut adalah ketika dia memakai terompah indah, dia pakai pakaian tersebut, memiliki pakaian-pakaian yang dia kenakan? Maka Nabi mengatakan la, bukan. Fahuwa ayyakuna li ahadina na'lani hasnatani lahuma syirakani hasanan, atau apakah dia punya sendal, dua sendal yang indah, maka itu yang disebut dengan kesombongan, atau dipakai oleh seseorang dari kami tali yang indah, dia punya sesuatu yang indah, apakah itu yang dimaksud dengan kesombongan? Maka Nabi mengatakan la. Fahu ayyakuna li ahadina dabbatun yarkabuha, apakah dengan seseorang di antara kita punya kendaraan yang dia kendarai, apakah itu yang disebut dengan kesombongan? Nabi mengatakan la. Fahu ayyakuna li ahadina ashabun yajlisuna ilai, apakah kalau seseorang punya sahabat yang dia punya tempat untuk nongkrong-nongkrong bersama mereka? Maka Nabi mengatakan la. Qala ya Rasulullah famal kibir, maka mereka mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, apa itu kesombongan? Nabi mengatakan safahul haq wa ghamsun nas, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, kita lanjutkan insyaallah nanti dan pembahasan terkait hadis ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Taib ikhwah fillah, azanillahu ayyakum jami'an. Dari hadis tadi yang sudah kita bacakan bahwa memakai pakaian yang indah, sandal yang indah, itu bukanlah termasuk bentuk kesombongan. Tapi kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ketika sampai kepadanya kebenaran dan dia tolak, itulah dia kesombongan. Atau dia merendahkan manusia, itulah kesombongan. Maka Syekh Dr. Muhammad mengambil beberapa faedah dari hadis ini, di mana beliau yang pertama sebutkan laki-laki diharamkan memakai pakaian sutra, karena walaupun memakai pakaian yang indah itu bukan kesombongan, namun memakai pakaian sutra itu diharamkan, karena untuk laki-laki itu adalah pakaian penghuni surga nantinya. Di dunia kita tidak diperbolehkan untuk memakainya. Kemudian keutamaan kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Kalaupun dijadikan bumi, 7 lapis bumi dan 7 lapis langit itu sebagai tembok untuk menghalangi dari kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah akan tetap bisa menembus 7 lapis langit dan 7 lapis bumi tersebut. Pakaian dan alas kaki yang bagus tidak termasuk bentuk kesombongan selama tidak disertai dengan ujub. Ujub yang menunjukkan bahwa dia menganggap amalannya lebih baik. Dia menganggap amalannya lebih baik, sehingga membuat seseorang menjadi sombong.
Makanya ketika kita beramal, jangan lantas kita menganggap kita lebih baik daripada orang yang tidak beramal. Ya. Karena amalan kita belum tentu diterima. Amalan kita belum tentu diterima. Adapun orang yang mungkin luput dari kebaikan, ya, bisa jadi diampunkan. Orang yang luput dari kebaikan atau bahkan terjatuh kepada dosa, ya, bisa jadi dosanya diampunkan. Ya. Walaupun bukan berarti kita mengatakan kita tidak boleh ujub, bukan berarti kita nggak boleh, ya, menasehati kemungkaran, mengingkari kemungkaran. Jadi kalau kita melihat ada orang yang melakukan kemaksiatan, ya, jangan lantas kita menganggap anak gak usah ditegur lah. Nah, amalan anak aja belum tentu diterima dan bisa jadi dosa yang dia lakukan diampunkan. Jadi biarin aja gitu. Gak begitu, salah juga. Kenapa? Karena kewajiban orang yang melihat kemungkaran harus mengingkarinya. Wajib kita ingkari. Jadi kalau ada kemungkaran dan kita tidak ingkari, kita berdosa. Nah, walaupun, ya, cara mengingkarinya berbeda-beda. Ada yang mengingkari dengan kekuasaannya, ya. Ada yang mengingkari dengan lisannya. Seminimal-minimalnya dia ingkari di dalam hatinya. Jadi kewajiban dalam mengingkari itu tetap harus seminimalnya di dalam hatinya dia ingkari. Kalau memang dia tidak mampu mengingkarinya dengan lisan. Dari mana kita tahu dia tidak mampu? Kalau dia ingkari dengan lisan, bisa memudaratkannya. Nah, selama masih waham, ini kalau saya tegur, mungkin dia marah nggak ya? Masih kemungkinan. Antum wajib bertegur, sampaikan dengan lisan. Tapi kalau antum tahu yang akan antum tegur itu adalah orang yang zalim, orang yang, ya, suka menindas. Kalau antum kasih tahu dengan lisan antum, dia akan tindas antum, dia akan persulit kehidupan antum, dia ganggu keluarga antum, udah jelas gitu. Udah ada kemungkinan besar seperti itu. Maka ingkari dalam hati. Ya, antum akan dipenjara, antum akan ini, sehingga bisa berakibat anak istri antum terbengkalai. Nah, itu antum bisa ingkari dalam hati. Tapi kalau contohnya ada orang rokok samping antum, ini kan kemungkaran ya. Ya, mampu nggak antum untuk menyampaikannya dengan baik? Sampaikan, afwan, maaf, mas, maaf ya, saya nggak kuat asap rokok. Gitu aja sampaikan. Ya kan? Kan mampu kita tuh. Kalaupun kita kadang dengan tekanan yang kenceng, bisa jadi itu. Pak, ini tempat umum loh. Bapak bisa kena saya pasal tuh. Bisa kita mampu. Ya kan? Mampu nggak kita menyampaikan seperti itu? Mampu. Nah, ini kebanyakan kita biarin gitu. Ya udahlah, itu gak usah kita urus gitu. Ini yang bahaya. Kenapa? Ya, sebagian menganggap itu bukan urusan saya gitu ya. Padahal itu urusan kita bersama. Karena ketika Allah turunkan azab, disebabkan dosa-dosa mereka itu, kita juga ikut kena. Jadi urusan kita nggak? Nah, jadi urusan kita. Ya, negeri-negeri yang Allah turunkan azab, diantara sebabnya mereka tidak saling menegur dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya, tidak saling menegur. La yatanahawna am munkarin fa'alu, mereka tidak saling melarang kemungkaran yang mereka lakukan. Ya. Selama masih ada orang yang memperbaiki, Allah tidak akan turunkan azab. Tapi kalau ada di dalam negeri tersebut orang soleh, dia orang soleh, tapi dia nggak negur orang yang lain. Jadi kesolehannya hanya untuk dirinya saja. Ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebutkan, pemimpin yang saleh tapi lemah, ya, mana yang lebih baik dibandingkan pemimpin yang tidak saleh tapi kuat? Ada pemimpin nih saleh tapi lemah,
Yang satu lagi pemimpinnya kuat, tapi tidak soleh, fasik contohnya. Mana yang lebih baik? Maka beliau mengatakan kita lebih baik memilih pemimpin yang kuat walaupun dia fasik. Karena kefasikannya untuk dirinya sendiri, adapun kekuatannya untuk kaum muslimin. Kalau pemimpin yang soleh tadi, kesolehannya untuk dirinya sendiri, tapi kelemahannya memudaratkan kaum muslimin. Ya, bisa nggak antum pahami? Nah, kemudian sombong termasuk dosa besar yang pelakunya berhak mendapat adab dari Allah di dunia dan akhirat. Ya. Termasuk bentuk kesombongan adalah menolak kebenaran karena ingkar, merasa tinggi dan sombong. Dan termasuk bentuk tawadu adalah tunduk dan patuh terhadap kebenaran. Jadi orang-orang tawadu, kalau kita ingin melihat orang-orang yang tawadu adalah orang-orang yang tunduk dan patuh terhadap kebenaran. Jadi kalau kita melihat ada orang yang dia tidak tunduk terhadap perintah-perintah Allah, tapi kelihatannya sopan gitu pada manusia, tetap dia dikatakan sombong. Kenapa? Karena dia menolak kebenaran dari Allah. Sama Allah dia nggak sopan. Ya, ada nggak orang-orang yang seperti itu? Makanya jangan terkecoh. Ya, dia nggak mau melaksanakan perintah Allah. Contohnya dia, ya, maaf nih, pelaku penyuka sesama jenis. Tapi suka nolong tetangga, suka ramah, negur. Apakah kita katakan dia itu orangnya baik? Apakah kita katakan seperti itu? Ini jangan sampai kita terkecoh. Ya. Maka sesungguhnya ketika dia tidak beradab kepada Allah, tidak patuh kepada peraturan-peraturan Allah, maka ini adalah orang sombong, tidak beradab, tidak memiliki sopan santun. Karena adab dan sopan santun yang lebih utama adalah kepada Allah. Banyak yang terkecoh dengan perilaku orang-orang yang seperti itu kan di masyarakat sekarang ini aneh-aneh nih. Nah, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata Yunus bin Al-Qasim Abu Umar Al-Yamami mengabarkan kepada kami, ia berkata haddatsana Ikrimah bin Khalid. Ikrimah bin Khalid menceritakan kepada kami, ini bukan Ikrimah bin Abi Jahal ya. Ya. Qala sami'tu ibn Umar, aku mendengar Ibnu Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda, man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mishyatihi laqiyallahu wa huwa alaihi ghadman. Barang siapa yang merasa besar pada dirinya atau congkak dalam jalannya, jadi kelihatan kadang dari cara jalannya ya ada kesombongan, dia akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan murka kepadanya. Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Jadi menganggap diri hebat, menganggap diri besar. Padahal kita itu karena Allah pilih aja sebagai sebab. Ya. Contohnya mungkin ada orang yang Allah ya besarkan sebuah perusahaan, atau Allah besarkan sebuah lembaga, atau Allah besarkan sebuah sekolah dengan sebab dia. Ya. Dengan sebab orang ini Allah besarkan suatu perusahaan. Padahal bisa saja Allah ganti orang yang lain. Allah pilihkan orang yang lain untuk membesarkan sebuah perusahaan, tapi Allah jadikan sebuah perusahaan itu besar sebab dia. Padahal dia tidak yang paling pintar di situ. Iya enggak? Ya. Maka lantas dia merasa, wah kalau bukan karena aneh nggak besar ini perusahaan. Ya sombongan nih. Kalau bukan karena aneh nggak besar ini lembaga. Kalau bukan karena aneh nggak besar ini pesantren. Ya. Padahal sebenarnya ya Allah hanya memilih dia sebagai sebab. Dan sangat mudah bagi Allah menggantinya. Sangat mudah bagi Allah menggantinya. Nah, makanya jangan kita merasa hebat.
pencapaian kita mungkin sampai sekarang. Ya, ada mungkin yang diantara antum sudah jadi manajer gitu. Bisa jadi dulu sama-sama sama teman antum berkarir barengan, ya kan? Berkarir barengan, tapi penglihatan bos antum itu lebih disiplin. Padahal antum tahu sendiri bisa jadi teman antum ini juga dia disiplin gitu. Tinggal lagi nggak dilihat sama bos antum. Ketepatannya pas lagi antum yang disiplin kelihatan, pas lagi antum ini kelihatan gitu ya. Akhirnya karir antum lebih cepat. Atau mungkin dari cara penyampaian antum atau komunikasi antum lebih disukai oleh bos antum. Ya kan? Nah, jadi sebab-sebab naiknya karir itu jangan dijadikan karena kehebatan kita. Tapi semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya kita tidak memiliki daya dan upaya. La haula wala quwata illa billah. Maka tidak pantas kita merasa besar, tidak pantas kita merasa hebat. Pencapaian sampai sekarang ini, kita ini pencapaian apapun yang sudah kita lalui sampai sekarang ini, itu semua karena pertolongan dari Allah, karena pemberian dari Allah. Ya. Dan bisa jadi dalam waktu yang singkat Allah ubah itu semua. Ya. Maka jangan kita sombong, terus bersyukur agar ditambah itu tadi, terus bersyukur dan ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Allah berikan ini semua atas pertolongan Allah, ini semua atas ya, kekuatan dari Allah, kemudahan dari Allah. Itu senantiasa terus kita ucapkan. Nah, jadi faedah dari hadis ini, ujub adalah sikap yang membinasakan. Karena orang yang memiliki sifat ini akan mendapat akibat yang buruk di dunia dan akhirat. Di dunia orang akan tidak suka sama dia. Orang-orang yang sombong pasti tidak disukai. Ya, di akhirat dapat apa? Azab lagi, murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah murka terhadap seseorang, pasti Allah azab. Ya, orang yang Allah murkai pasti Allah azab. Orang yang Allah ridhoi pasti Allah masukkan ke dalam surga. Kemudian orang yang sombong tidak ridho dalam beribadah kepada Allah. Oleh karena itu dia akan mendapat kemurkaan dan amarahnya. Dan puncak kesombongan itu ketika dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak kesombongan. Ya. Terkadang seseorang terkecoh dengan pemain-pemain bola yang mungkin mereka itu terkesan familiar, suka membantu, ya kan? Mungkin ada sosok seseorang, kan, yang membantu orang kaum muslimin di Palestina. Ya nggak masalah, kita hargai. Tapi tetap dia dianggap sebagai orang sombong selama dia tidak mau tunduk dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil orang kafir itu kita anggap sebagai orang-orang yang ya tawadu. Mustahil. Semua orang kafir adalah orang sombong. Oleh karena itu dia akan mendapat kemurkaan dan amarahnya. Makanya kita kalau melihat ada orang kafir yang mereka itu mungkin baik kepada manusia, cara kita mendakwahkan mereka, kita kasih tahu, Masya Allah, antum itu udah baik sama manusia, kenapa antum tidak baik sama Allah? Ya, alangkah indahnya kalau seandainya dibarengi dengan, contohnya begitu, kita katakan alangkah ya baiknya atau alangkah indahnya kalau dibarengi dengan ya baik kepada Allah. Caranya itu dengan ibadah hanya kepada Allah. Ya, ibadah kepada Allah. Berani nggak antum ngomong gitu ke teman antum? Ya. Atau cara memulainya gimana caranya? Kalau pengen dakwah, antum ada pernah kepikiran nggak sih mau masuk Islam? Gitu coba. Hah? Coba diajak. Kadang kan merasa sensitif ya. Padahal tidak ada larangan. Kita kan hanya menawarkan, tidak memaksa. Antum berani nawarin contohnya makanan atau dagangan antum. Dagangan yang paling
banyak keuntungannya apa? Nawarin Islam. Nawarin Islam itu dagangan paling banyak keuntungannya. Ya, kalau kita mengatakan dengan bahasa seperti itu kan sebenarnya mana tahu ternyata terdetak hatinya gitu. Pernah nggak antum berpikir mau masuk Islam gitu? Antum kan tinggal di, bapak kan contohnya ya, bapak kan tinggal di mayoritas Muslim nih. Nah, pernah nggak sih terpikir untuk masuk Islam gitu? Atau apa yang membuat bapak memilih agama bapak? Coba kita diskusi aja. Tapi antum harus sudah punya argumen ya. Insya Allah antum udah punya loh. Kalau cuma seperti itu punya nggak? Tinggal sampaikan bahwa agama Islam, agama rahmah lil alamin, ya, hanya beribadah kepada Allah. Kalau dia mengatakan antum beribadah ke Ka'bah, itu cuma arah. Itu kita tidak beribadah kepada ke kiblat, ke Ka'bah, Anda itu cuma arah aja. Untuk menyatukan arah, kalau mau beribadah arahnya ke kiblat. Tapi yang diibadahi adalah Allah. Ya. Kalau antum ajak diskusi, biasanya antum akan browsing. Akhirnya browsing gimana mendekati teman-teman antum yang mungkin ini. Banyak loh yang akhirnya dengan pendekatan seperti itu masuk Islam. Ya. Berikutnya Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Abdul Aziz bin Abdullah mengabarkan kepada kami dari Abdul Aziz bin Muhammad dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, mastakbara man akala ma'ahu khadimuhu, tidaklah sombong orang yang makan bersama pelayannya, wa raqibal himara bil aswaq, menunggangi keledai di pasar-pasar, wa taqala syata fahalabaha, dan memegang pengikat kambing lalu memerah susunya. Jadi itu bukan bentuk kesombongan ya, orang-orang yang makan bersama pelayannya, menunggangi keledai di pasar-pasar dan memegang pengikat kambing lalu memerah susunya. Nah, jadi ya, malah itu adalah bentuk kerendahan hati, tanda kerendahan hati, jauhnya seseorang dari sikap sombong. Ya. Kenapa Nabi SAW sebutkan keledai? Karena dia lebih pendek daripada kuda. Kendaraan, antum ngerasain gak sih kalau naik motor gede dibandingkan naik motor bebek? Ya? Ada gak perasaan sesuatu lebih besar atau lebih tinggi gitu? Karena posisi antum lebih tinggi. Antum naik motor gede, kemudian antum akan lebih tinggi walaupun cuma sebeberapa itu kan, dibandingkan dengan orang yang naik motor bebek. Ya. Jadi dari kendaraan pun kita pilih. Walaupun bukan berarti kita mengatakan orang yang naik kuda itu sombong. Kita tidak mengatakan bahwa orang yang naik motor gede itu sombong, enggak. Tapi terkadang bisa memicu kesombongan. Ya, makanya dulu anak pernah punya motor itu motor gede. Ya, bukan motor yang sampai motor gede apa gitu, enggak. Ya, sekelas-kelas kayak fiction kayak apa gitu ya. Apalagi dia kenceng gitu kan. Itu disalip dikit pengen nyalip lagi gitu. Padahal orang nyalip belum tentu mau nyalip kita buat ini. Ya, tinggal lagi disalip dikit. Oh nggak bisa nih. Jiwa Sumateranya keluar. Allah musta'an. Akhirnya saya jual tuh. Ini kayaknya nggak bener nih, sama hati ini nggak tenang. Udah naik habis itu ya bawa motor Mio. Nih saya bukan mau ngiklanin ya, nyebut merek ya, bukan buat iklan gitu. Akhirnya apa? Nggak bisa dibawa kebut sih, nggak bisa gitu, nggak bisa. Ya, akhirnya orang lewat, biarin aja nyantai. Ya, ini menahan emosi gitu. Biarin orang ngebut, sampai berapa orang gitu ngelewatin kita, biarin. Kemudian mobil kita kalau mobil-mobil tua bisa ngebut nggak? Kan nggak bisa, kita cuma bisa kecepatannya contohnya 80.
Ya, orang nyalip dengan kecepatan 120, ya biarin aja gitu, nggak perlu dikejar. Karena kalau dikejar rontok tuh mesin tuh habis. Cuma gara-gara ngejar 10 kilo langsung masuk bengkel. Nah, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Musa bin Bahar mengabarkan kepada kami, ia berkata Ali bin Hashim bin Al-Barid mengabarkan kepada kami, ia berkata haddatsana Salih Bayaul Aksiyah. Ya. Salih si penjual pakaian mengabarkan kepada kami an jaddatihi, dari neneknya. Ia berkata, si neneknya ini yang berkata, qalat Ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu ishtara tamran bidirhamin. Aku melihat Ali membeli kurma 1 dirham. Fahamalahu fi milhafatihi, dan dia membawanya dalam selimutnya. Faqultu lahu, au qala lahu rajul, maka aku mengatakan kepadanya, atau ada seseorang yang mengatakan kepadanya, ahmilu anka ya Amirul Mukminin, aku bawakan wahai Amirul Mukminin. Maka Ali mengatakan, la, Abu Li'iyali ahakku ayyahmil. Jangan, kepala rumah tangga lebih berhak membawanya. Jadi Ali itu beli tamar 1 dirham. Jadi beliau nggak malu. Dan poinnya lagi, ketika beliau sebagai Amirul Mukminin, ada rakyatnya yang menawarkan untuk bawa. Namun sebagai bentuk ketawaduan beliau mengatakan nggak usah. Ya, saya kepala rumah tangga yang mana kurma ini akan saya bawa ke keluarga saya lebih berhak membawa ini untuk ke keluarga saya. Paham nggak poinnya? Poin sebagai bentuk kerendahan hati, ketawaduan. Walaupun posisinya sebagai apa? Pemimpin negara, Amirul Mukminin. Nah, kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Umar mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-A'mash mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Ishaq mengabarkan kepada kami dari Abu Muslim Al-Aghar, ia menceritakan kepadanya dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah dari Nabi SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ini hadis qudsi. Al-izzu izari, ya, kemuliaan adalah pakaianku. Wal kibriya uridai, kesombongan adalah jubahku. Faman naja'ani bi syai'in minhuma adzabtuhu, barang siapa yang menentangku dengan sesuatu dari keduanya, atau naja'ani di sini barang siapa yang ingin mengimbangiku atau mendebatku, ya, dalam keduanya. Jadi ada yang ingin mengimbangi Allah dalam kesombongannya, dalam kemuliaannya, maka aku akan azab dia. Niscaya aku akan mengazabnya. Azabtuhu, ya, karena kedua itu hanya berhak bagi Allah, yakni keduanya hanya merupakan wewenang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesombongan dan keagungan adalah 2 sifat khusus bagi Allah yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun selain Allah. Oleh karena itu makhluk tidak sepantasnya menggunakan salah satu dari 2 sifat tersebut. Ya, tidak boleh merasa besar dan tidak boleh merasa sombong. Barang siapa yang merampas salah satu dari sifat-sifat Allah, maka Allah akan mencampakkannya ke dalam neraka. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Ali bin Hajar mengabarkan kepada kami, ia berkata Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata Abu Ruahah Yazid bin Aiham mengabarkan kepada kami dari Al-Haytham bin Malik At-Ta'i, ia berkata, Sami'tun Nu'man bin Bashir yaqulu 'alal mimbar. Aku mendengar An-Nu'man bin Bashir berbicara di atas mimbar. Qala inna lisyaitani masaliyan wa fukhukhan. Sesungguhnya syaitan memiliki perangkap-perangkap dan alat-alat berburu. Wa inna masaliyas syaitani wa fukhukhahu al-bataru bi an'umillah. Dan di antara atau sesungguhnya perangkap-perangkap dan alat berburunya syaitan adalah al-bataru bi an'umillah, pengingkaran atas nikmat-nikmat Allah, wal fakhru bi ata'illah, sombong terhadap hamba-hamba Allah atau sombong terhadap pemberian Allah.
Al-fakhru bi ata'illah, yakni sombong terhadap pemberian. Padahal itu Allah yang ngasih, tapi dia sombong. Wal kibriya'u ala ibadillah, kemudian sombong terhadap hamba-hamba Allah. Wattiba'ul hawa fi ghairi dzatillah, dan mengikuti hawa nafsu pada selain zat Allah. Nah, ini semuanya adalah perangkap-perangkap setan, ya. Jadi diantaranya apa? Pengingkaran atas nikmat Allah. Makanya kufur nikmat, seseorang dikatakan kufur nikmat kalau dia mengatakan ini adalah hartaku hasil dari kerja kerasku. Ya, boleh nggak mengatakan seperti itu? Antum punya mobil, ini mobil saya hasil kerja keras, nabung bertahun-tahun. Boleh nggak ngomong begitu? Tidak boleh. Ini kufur kecil. Kalau dia meyakini bahwa Allah lah sebenarnya yang memberikan nikmat itu, tapi dia tidak ucapkan, ya, maka dia ini namanya apa? Kufur kecil. Kebanyakan kan mengucapkan seperti itu, walaupun dia meyakini yang memberinya adalah Allah. Tapi nggak boleh, walaupun seperti itu. Kita harus mengatakan, alhamdulillah, ini sebab saya bekerja keras. Jadi kerja keras itu hanya sekedar sebab, tapi kita harus mengucapkan alhamdulillah. Ini adalah nikmat Allah, pemberian dari Allah, sebab kerja keras, sebab nabung bertahun-tahun. Itu hanya sebab, karena banyak orang yang bekerja keras ternyata tidak mendapatkan atau tidak bisa beli mobil. Banyak orang yang nabung tapi tidak bisa beli yang dia inginkan. Nah, dah Isya. Taib. Ini babnya belum selesai, masih ada beberapa hadis, tapi insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang, yaitu ya, di hadis yang ke-554 ya, halaman 553. Ini nggak terasa, semoga ya, mungkin hanya beberapa 2 bulan atau 3 bulan lagi kelar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Atau ada pertanyaan? Oh iya, silahkan. Sebenarnya kalau dia mencontohkan manusia atau Raja Salman atau Ustadz Fulan, maka membantahnya sangat gampang. Yaitu cukup dengan mengatakan Raja Salman itu tidak dijadikan oleh Allah sebagai dalil dalam beragama. Ustadz Fulan itu bukan dalil dalam beragama. Ya. Yang menjadi dalil atau pijakan kita dalam beragama adalah Al-Quran dan hadis. Nabi yang menyebutkan bahwa pakaian yang di bawah mata kaki, ya, ma'asfala minal ka'bain fafinnar. Apapun yang di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Ya, makanya kalau masih sebatas mata kaki nggak apa-apa. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi SAW pernah berpakaian yang mana ini kakinya kan, bagian depannya itu kena, pakaiannya itu kena mengenai apa namanya atas itu punggung apa? Punggung kakinya apa namanya bagian atas ini. Kalau bawahnya apa? Telapak sebelah kaki. Berarti ini apa? Punggung ya. Punggung kakinya itu kena pakaiannya. Nah, berarti dia ketika kena punggung kaki itu posisinya sejajar dengan mata kaki. Nah, yang terancam itu kalau di bawah mata kaki. Faham gak maksudnya? Nah, dan itu diantara kesombongan. Ya, kalau dia mengatakan anak nggak ada niat sombong, dengan antum tidak tunduk terhadap hadis Nabi ini itu sudah sombong. Ya. Dengan tidak mau tunduk terhadap hadis Nabi ini sudah dianggap sebagai kesombongan. Nah, jadi Raja Salman bukan dalil, ya, bukan dalil. Ada sebagian yang bahkan berdalilnya bahkan ke Abu Bakar. Abu Bakar kadang melorot katanya, dan terkadang pakaiannya melewati mata kaki. Ya, kita katakan yang pertama, ya, Abu Bakar itu sudah dijamin surga. Itu yang pertama. Yang kedua,
ketika Abu Bakar berpakaian asalnya itu di atas mata kaki. Tapi karena melorot akhirnya ke bawah mata kaki. Tapi ketika beliau sadar pakaiannya di bawah mata kaki, beliau tarik, angkat lagi ke atas. Berarti kan asalnya dia itu bukan di bawah mata kaki. Ente dari awal udah di bawah mata kaki. Itu. Paham ya? Ya. Yang ketiga, ya, Abu Bakar sudah dapat rekomendasi dari Nabi bahwa dia tidak sombong. Nah kalau kita, ada rekomendasinya nggak dari Nabi? Nah itu. Nah, dulu Ana sama Abiana diskusi terkait itu. Ya. Sampai di akhir, kan hukumnya makruh nak, kata Abiana. Ana bilang, ya kalau seandainya hukumnya makruh, apa artinya? Makruh itu artinya dibenci. Nah, Abiana termasuk dai soalnya, beliau lulusan Mesir gitu ya. Ya, dia banyak kajian lah gitu kan. Nah, dia paham bahasa Arab sehingga makruh itu artinya apa? Dibenci. Saya katakan Allah tidak mengadab ayah, tapi Allah benci ayah. Ayah mau taruh di mana muka ayah? Coba antum gini aja lah, antum di perusahaan ini, bos antum nggak suka sama antum, tapi dia tidak hukum antum. Dia tidak hukum. Dia nggak potong gaji antum, nggak hukum antum dengan mungkin dipecat, enggak. Tetap antum kerja, tapi setiap melihat antum dia nggak suka, gitu. Benci dia sama antum. Ya, antum mau gimana coba? Nyaman nggak seperti itu? Baru nggak disukai oleh bos manusia. Gitu. Lantas gimana dengan kalau Allah yang membenci kita? Gitu. Tidak suka sama kita, karena asal dari karya itu dibenci. Karya artinya apa? Dibenci. Nah, Allah Ta'ala alam. Ada lagi? Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.